Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah ya. Dari pertemuan ke-5 kemarin kita bahasnya bentuk-bentuk karya ilmiah. Nah, sebelum kita menyinggung materi yang kemarin, kemudian kita mengaitkan materi hari ini, saya absen dulu ya untuk melihat kesiapan Anda masing-masing. Untuk jurusan manajemen ini ada 13 orang ya. Yang pertama ada Eka Gorel. Isin ya. Kemudian Ersya. Mungkin terlambat ya. Kemudian Jalil. Hadir. Aisyah. Hadir Bu. Gusna. Hadir. Dea. Hadir Bu. Andi Muhammad Ilham. Hadir. Yudiani Husin. Muhammad Fakrul Amri. Bu. Suaranya ya. Kemudian Pak Randi. Munirul. Bu. Adrian. Sumitro. Target. Akuntansi. Andi Makasau. Siti Hutami. Hadir Bu. Berarti sekitar 10-11 orang ya yang hadir hari ini ya. Nah, ada yang masih ingat bentuk-bentuk karya ilmiahnya ada berapa? Ayo, partisipasinya. Ada? Yang pertama apa? Artikel. Yang kedua? Makalah. Oke, makalah. Kemudian Laporan penelitian. laporan penelitian. Lalu Skripsi. skripsi, Tesis. tesis, Disertasi. disertasi, buku ilmiah. Kalau artikel itu bagaimana? Intinya kalau artikel itu bagaimana? Artikel itu adalah tulisan ringkas. Nah, kalau makalah, bedanya makalah sama artikel apa? Memiliki susunan yang sistematis. Ya, memiliki susunan yang sistematis. Kalau artikel itu dengan makalah perbedaannya ada pada susunannya. Kalau artikel itu tidak memiliki pendahuluan, isi, dan penutup. Beda dengan makalah. Namun artikel tetap mengandung pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya saja tidak ditulis di awal, ya. Nah, itu perbedaannya. Tanya. Laporan penelitian adalah bagian dari karya ilmiah itu sendiri yang disponsori atau dibiayai oleh lembaga atau badan. Nah, kalau skripsi, tesis, disertasi itu adalah penelitian dari program pendidikan S1, S2, dan S3. Ada apa itu disertasi? Dia untuk program pendidikan apa? S3 ya. Kalau S2? Tesis. Tesis. Kalau skripsi ya pasti S1 ya. Untuk hari ini kita bahas bab 4 ya kalau tidak salah, itu rancangan penulisan karya ilmiah. Nah, setelah kita tahu bentuk-bentuk karya ilmiah, kita harus tahu selanjutnya bagaimana untuk merancang karya ilmiah itu sendiri. Nah, ada beberapa pendekatan yang harus kita tahu dulu. Yang pertama itu adalah pendekatan menulis. Yang kedua ada penentuan motif. Kemudian penentuan tendensi. Selanjutnya penentuan topik, penentuan tema, judul, penentuan pengumpulan data dan penulisan, dan yang terakhir adalah penentuan penyelesaian. Itu sebab-sebab untuk merancang karya ilmiah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pendekatan menulis. Pendekatan menulis ini ada beberapa di dalamnya. Yang pertama itu pendekatan frekuensi. Yang kedua ada pendekatan kebahasaan. Kemudian pendekatan koreksi dan pendekatan formal. Apa itu pendekatan frekuensi maksudnya? Yaitu pendekatan frekuensi mulai dari Anda latihan menulis. Jadi kalau misalnya Anda sering-sering melatih menulis diri Anda, itu pasti mengorganisir pikiran. Kalau misalnya kita sudah latihan menulis, pasti ada kebiasaan baru, muncul kebiasaan baru, bisa menjadi hobi kita menulis. Kalau sudah menjadi hobi dan kebiasaan,
pastilah kita sudah mahir menulis. Nah, mahir menulis ini pasti juga kita sudah menggunakan bahasa yang benar. Nah, kemudian pendekatan selanjutnya ada pendekatan kebahasaan. Ini terkait dengan pendekatan frekuensi. Nah, pendekatan kebahasaan ini dia lebih rinci lagi. Dia kalau misalnya kita sudah mahir menulis tadi, berarti kita sudah mahir kebahasaan. Contohnya pembedahan kata. Banyak istilah-istilah yang kita ketahui sehingga kita bisa melengkapi karya tulis itu, karya ilmiah itu. Misalnya huruf, kata, kalimat, paragraf, EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan contohnya apa misalnya? Contohnya itu kata cenderung. Harusnya cenderung. Terus karena harusnya karena, betul. Seperti itu ya, ejaan yang disempurnakan. Kemudian selanjutnya itu ada pendekatan koreksi. Nah, pendekatan koreksi di sini kalau misalnya penulis sudah menyelesaikan tulisannya, pastilah dia harus mengulang-ulang, membaca ulang itu dia punya kalimat dalam tulisan tersebut. Nah, bisa jadi kan di dalam itu ada koreksian, ada kesalahan kalimat, kata, bahkan ada katanya lebih atau mungkin kurang. Nah, seperti itu. Karena sejatinya namanya pembaca itu akan lebih mudah atau gampang melihat kekurangan dari tulisan kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya kita sebagai penulis harusnya membaca berulang-ulang ketika selesai menulis. Nah, kemudian pendekatan format. Format ini lebih kepada template penulisannya. Nah, format penulisannya ya. Dia itu misalnya artikel, maka kan beda kan? Beda template-nya, beda itu cara penyusunannya. Nah, terus tesis, skripsi dan disertasi bahkan buku pasti memiliki format yang berbeda-beda ya. Kemudian selanjutnya poin kedua adalah penentuan motif. Motif di sini bukan motif kembang-kembang, motif bunga-bunga, bukan ya. Motif di sini dia maksudnya adalah apa sebenarnya alasan, maksud atau sebab Anda menulis tulisan tersebut. Jadi pengarang itu pasti memiliki maksud. Kenapa dia mau angkat masalah itu, kenapa dia mau angkat cerita itu atau fenomena tersebut. Inilah namanya pendekatan motif. Sebelum kita menulis, pasti kita harus tahu dulu motif apa sebenarnya yang saya mau angkat ini. Apakah mungkin ini, apakah mungkin ini, yang seperti itu. Contoh seperti di sini. Ada novel Siti Nurbaya, karya Abdul Muiz. Motifnya apa dilahirkan novel ini? Motif dari dihadirkan novel Siti Nurbaya itu karena banyaknya kejadian atau peristiwa kawin paksa ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Jadi cerita ini adalah gaya story. Dia itu sesuai dengan kenyataan, berdasarkan kenyataan. Makanya si Abdul Muiz ini berinisiatif untuk mengangkat cerita tersebut. Nah, kemudian ada novel layar terkembang. Novel layar terkembang ini lebih menceritakan perjuangan perempuan, emansipasi wanita. Jadi pada saat itu perempuan itu diintimidasi, kurang dihargai dan hanya sebagai pelengkap lelaki. Jadi tidak ada penghargaan untuk wanita-wanita yang ingin berkarir. Makanya si Sutan Takdir ini dia berinisiatif untuk mengangkat novel layar terkembang agar kiranya pembaca bisa hanyut dalam cerita tersebut, bahwasanya kalau perempuan itu juga perlu untuk mengembangkan karir, untuk mengembangkan diri mereka. Nah, seperti itu ya. Itu pendekatan motif. Nah, ini kalau penentuan tendensi. Tendensi itu maksudnya kecondongan atau kecenderungan. Nah, pengarang di sini dia berusaha memberikan petuah. Petuah itu adalah nasihat-nasihat yang ingin disampaikan si pengarang. Nah, misalnya dalam novel Ayat-Ayat Cinta, ada yang pernah baca atau ada yang pernah nonton? Pernah lah, kalau guru yang ini pasti pernah baca ini Ayat-Ayat Cinta. Nah, apa pesan moral yang bisa disampaikan dari novel tersebut? Nah, dari novel tersebut itu pesan sebenarnya yang ingin disampaikan pengarang adalah
bagaimana sebenarnya perkawinan yang Islami. Karena di dalam cerita tersebut ada yang masih ingat siapa namanya, pemeran lelakinya kan melakukan poligami ya, tapi itu bukan berdasarkan keinginan semata, bukan berdasarkan nafsu ya, tapi dia itu berdasarkan keadaan, kondisi yang memaksa dia untuk melakukan poligami. Nah, itu maksudnya ya. Nah, dalam cerita tersebut pengarang bisa menunjukkan kelemahan atau keburukan suatu tindakan. Jadi sebenarnya seorang pengarang itu dia mampu menunjukkan kelemahan atau keburukan kalau kita misalnya bertindak seperti ini. Nah, kebalikannya tadi, kalau dia itu perkawinannya secara hanya berdasarkan keinginan atau nafsunya saja, akan kejadiannya seperti ini. Seperti itu dia mau menunjukkan kelemahan atau keburukan dari satu cerita. Nah, kemudian penentuan topik. Maksudnya di sini dia penentuan topik sebelum kita menulis atau membuat suatu karya ilmiah adalah pokok pembicaranya. Apa sebenarnya pokok pembicaraan yang ingin saya angkat? Nah, misalnya disiplin Anda di sini ada manajemen ya, ada akuntansi. Nah, sebelum kita melakukan suatu karya ilmiah yang harus kita tahu dulu itu topiknya harus yang aktual. Aktual maksudnya terkini atau terbaru atau berdasarkan kenyataan. Ya, kemudian topiknya harus berisi sumber data primer dan sekunder. Maksudnya ini topik berisi sumber data primer dan sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang diambil langsung dari objek yang kita teliti. Misalnya wawancara. Wawancara itu berarti kita langsung menggali informasi dari orangnya, dari narasumbernya. Terus kemudian observasi. Observasi itu pengamatan langsung. Itu data primer. Kalau sekunder, dia tambahan. Misalnya Anda membaca-baca buku sebagai tambahan informasi dalam misalnya penelitian yang Anda lakukan. Gitu. Kemudian apalagi? Selanjutnya topik berhubungan dengan disiplin ilmu. Itu tadi. Kalau misalnya Anda disiplin ilmunya manajemen, yang harus Anda lakukan penelitian nantinya di skripsi harus juga berhubungan dengan manajemen. Kemudian dia mencari topik yang belum atau jarang diangkat. Jadi penelitian atau fenomena yang Anda angkat itu nantinya jangan pasaran, jangan terlalu banyak orang yang sudah meneliti. Bisa saja, tapi objeknya yang berbeda. Kemudian yang terakhir, topiknya harus dibatasi, fokus saja sama satu objek. Contoh, gaya kepemimpinan diktator atau otoriter atau demokrasi. Nah, kita mau pilih yang mana? Yang otoriter kah? Yang demokrasi kah? Jangan diambil semua, jadi harus fokus sama satu objek saja. Kemudian, yang kelima ada penentuan tema. Tema ini maksudnya dia pokok pikiran, ya. Dalam karya ilmiah itu terdapat dua tema. Ada namanya tema utama, ada namanya subtema. Contoh tadi, tema utamanya itu adalah gaya kepemimpinan atau otoriter. Kemudian subtemanya kira-kira apa? Otoriter itu apa? Semua keputusan dan wewenang dipegang sepenuhnya oleh pimpinan. Jadi tidak ada saran atau masukan dari bawahan. Itu maksudnya dia otoriter. Nah, itu contoh subtemanya. Jadi tema utamanya tadi gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian subtemanya adalah keputusan atau wewenang sepenuhnya dipegang oleh pimpinan. Nah, itu subtemanya. Subtema maksudnya itu adalah bagian-bagian kecil dari tema utama, tapi harus terkandung di dalam tema utama itu. Ya, bisa paham? Tibalah kita ke kuis. Seperti biasanya ya. Kuis di sini nanti Anda harus menyimak video. Tujuan dari kuis ini adalah bagaimana kalian bisa melatih diri untuk mengumpulkan data. Cuman kan kalau mengumpulkan data primer tidak memungkinkan kita mau wawancara langsung ya, karena kita bukan penelitian sebenarnya. Kita hanya mau bagaimana mengumpulkan materi secara sekunder saja. Jadi dari video tersebut di atas nanti kalian tulislah poin-poin. Poin-poin itu maksudnya misalnya apa yang dikabarkan, ya, poin-poin. Inti-intinya saja dulu ditulis.
Kemudian setelah video berakhir, kalian membuat paragraf dari video tersebut, kesimpulan dari poin-poin yang Anda tulis tadi. Bisa? Bisa. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya putarkan videonya? Ada ya? Nah, video ini adalah berita. Nah, berita ya. Pemirsa misteri banjir berwarna merah di Pekalongan Jawa Tengah akhirnya mulai terungkap. Dan hasil penyelidikan polisi, warna merah ini berasal dari pewarna plastik yang hanyut. Fenomena banjir merah yang sempat mengagetkan warga Pekalongan, Jawa Tengah ini sudah terjawab. Hasil penyelidikan dari jajaran Polsek Pekalongan Selatan menunjukkan warna merah di air banjir berasal dari pewarna batik yang hanyut akibat banjir. Warna ini ditemukan dari sejumlah produsen batik rumahan yang ada di Kelurahan Jenggot. Sejauh ini belum ada laporan dari warga yang mengalami sakit kulit akibat banjir merah ini. Banjir yang berwarna merah tadi disebabkan dari bom industri pabrik. Kalau di orang Pekalongan menyebutnya perangguk. Di mana si juragan-juragan ini kemarin sudah membungkus mungkin tiap plastik itu untuk satu kodi. Satu kodi ya berhubung bungkusnya plastik yang mudah robek. Kemudian tadi pagi hujan yang luar biasa, banjir, sehingga para juragan-juragan tersebut tidak mengontrol ke perangguk lagi, alias perangguk tadi tidak beroperasi. Nah, berhubung tidak dikontrol, ada sebagian obat yang hanyut. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Namun warga heran karena baru kali ini air banjir berwarna merah. Warna merah diduga akibat tumpahan pewarna batik dari salah satu sentra kerajinan batik rumahan. Jadi nggak tahu ya dari mana, cuma dengan penetapan sih obat batik satu. Oh, seperti itu. Satu ini. Ini baru pertama atau sering kejadian Itu baru pertama mas. Baru pertama. Oh, tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Biasanya kalau banjir datang musim hujan kan apa namanya orang jadi bikin berita ya. Ini kan karena banjir besar jatuh. Oh, itu ya. Nah, warga seneng ya lihat warna merah. Ya pada keluar semua mas. Istilahnya kayak ada apa gitu, main-main kok ya kayak gitu mau merah semua. Aktif gitu ya. Iya, akhirnya puasa. Kota Pekalongan diguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Dalam 2 tahun terakhir, Kelurahan Jenggot terus direndam banjir, sehingga warga berharap pemerintah kota segera berorganisasi drainase. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Oke? Semua sudah tulis poin-poinnya? Bisa dibuat paragraf? Ya? Dari yang kamu tulis itu, poin-poin tersebut kamu susunlah menjadi kalimat atau kesimpulan sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat atau menemukan data sekunder, data tambahan. Ya, oke, silakan dilanjut.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Satu paragraf, Bu. Ya, satu paragraf saja ya. Oke, disimpan dulu. Dari materi tadi itu mungkin masih ada yang kurang dipahami. Tidak ada? Bisa paham semua tadi itu dari materinya? Bisa ya? Oke, kuis nanti itu dikumpul ya, dikumpul kemudian minggu depan kita mau paparkan dari apa yang ada tulis tersebut ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh menerima kemudian berbicara ya. Kita bagaimana sudah tadi itu menonton videonya, sudah buat satu kesimpulan, kemudian kita katakan ada contoh bagaimana kita menyampaikan kembali informasi yang kita peroleh. Bisa ya? Kalau begitu kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga untuk minggu depannya kita masih dipertemukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.